Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat semua yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat zahiran wa batinan, dimudahkan setiap urusan-urusan kita, dilancarkan rezeki-rezeki kita, yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit-sakitnya insyaallah. Ada pertanyaan yang ditanyakan kepada kami berkenaan dengan sifat gelisah, gundah, gulana setelah seseorang mengalami satu mimpi. Jadi mimpi ini memang satu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia, ya, khususnya mukmin juga. Jadi karena memang mimpi ini pun juga sudah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mimpi. Di mana mimpi, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Qatadah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ar-ru'ya salihah, ar-ru'ya salihatu minallah wal hulumu minasyaitan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mimpi yang baik itu pastilah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mimpi-mimpi yang buruk, mimpi yang buruk itu berasal dari syaitan, berasal dari setan. Faman ra'a minkum syai'an yakrahuhu, barang siapa yang mimpi, ya, mimpi di antara kalian sesuatu, yakrahuhu, yang mana mimpi itu dibenci, artinya mimpi buruk, falyanfus, maka meludahlah, an shimalihi salasan, 3 kali. Jadi meludah ke kiri 3 kali. 3 kali. Wal yata'awwadz minasyaitonir rajim, lalu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang dirajam. Artinya membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innaha la tadurruh, maka niscaya mimpi itu pun juga tidak akan memberikan satu keburukan. Namun, ya, yang terjadi, ya, dari mimpi-mimpi yang kita alami ini, bahkan di dalam sebuah hadis yang marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau menambahkan ada di mana mimpi itu dibagi 3, ya. Dan mimpi itu ada 3, yang mana mimpi itu baik dan itu merupakan kabar gembira dari Allah. Mimpi yang berasal dari syaitan juga, di mana mimpi itu mimpi yang buruk, dan mimpi dari apa yang sedang di dalam pikiran, artinya masuk ke dalam alam bawah sadar. Nah, contoh saja misalnya seseorang tadi di waktu beraktivitas atau mungkin sedang di jalan raya, lalu lupa nggak bawa STNK, lupa nggak bawa SIM, lalu dijegat atau dikejar sama polisi, ya, di stop sama polisi, karena saking bingungnya harus ditilang segala macam. Nah, itu malamnya kebawa mimpi. Ini mimpi yang berkaitan dengan kegiatannya, ya, kerjaannya atau aktivitasnya. Nah, ini mimpi yang biasa, itu sering disebut dengan kembang tidur, ya. Nah, adapun mimpi-mimpi buruk, ya, mimpi-mimpi buruk. Nah, ini memang mimpi-mimpi buruk ini sering kali juga, ya, artinya siapapun bisa mengalami hal ini. Terkadang mimpi baik, terkadang mimpi buruk. Maka kenapa Nabi selalu mengajarkan sebelum tidur hendaklah berlindung kepada Allah, kemudian membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan bahkan kalaupun masih ada sisa dalam arti belum ngantuk, membaca surah Al-Mulk, ya. Hal ini dianjurkan, ya, bahkan disuruh wudu juga, gitu, ya, sebelum tidur. Ini supaya syaitan tidak masuk ke dalam diri kita, lalu kemudian masuk ke dalam alam mimpi dan membuat kacau mimpi-mimpi kita menjadi mimpi-mimpi yang buruk, ya, mimpi-mimpi yang buruk.
Nah, maka berkenaan dengan hal ini, yang syaitan inginkan dari mimpi buruk kita ini sebenarnya adalah pasca mimpi. Pada saat mimpi tentu kita tidak seburuk apapun mimpi itu, tentu ketika di dalam mimpi barangkali kita ketakutan. Tetapi pasca dari mimpi itulah yang diinginkan oleh syaitan. Apa itu? Gundah, gulana, pikiran kacau balau, kepikiran, ya, sedih, atau seolah-olah bahwa ini ada sesuatu yang akan terjadi. Karena memang berkenaan dengan mimpi itu, ya, ada mimpi buruk yang sebenarnya di mana syaitan hanya berupaya supaya kita setelahnya itu sedih, kemudian galau, kemudian resah, khawatir, cemas, lalu kemudian syaitan akan masuk melalui pintu itu, melewati pikiran, ya, pikiran-pikiran yang saya sebutkan tadi, ya. Dari situlah masuk, ya. Nah, maka kehati-hatian kita ketika kita mengalami satu mimpi-mimpi yang buruk, memang bisa jadi memang mimpi buruk itu menjadi pertanda. Misalnya ada seseorang yang menceritakan bahwa dia mimpi jatuh dari ketinggian, dan itu sering, dan ternyata memang kenyataannya memang ada sihir yang mengganggu dia. Kemudian ada juga yang mimpi rumahnya kebakaran, atau mimpi dirinya kebakaran, atau mimpi dia didorong ke jurang, atau mimpi dia kejebur ke dalam lautan, masuk ke dalam sumur, atau sering mengalami mimpi di tempat-tempat yang menakutkan, seperti mungkin di kuburan, apa macam-macam dan sebagainya. Dan ternyata memang itu adalah ulah daripada jin-jin yang dikirim berkaitan dengan sihir. Jadi bukan jin-jin biasa, tetapi jin yang dikirim berkaitan dengan sihir. Itu memang ada pertanda seperti itu, ya. Nah, namun memang Nabi mengingatkan apabila kemudian seseorang mengalami mimpi buruk, sebagaimana dulu ada salah seorang sahabat, ini juga disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, yang kemudian cerita, ini seorang Arab Badui, ya, yang penuh dengan keluguannya, lalu tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mimpi. Di dalam mimpi itu saya melihat kepala saya itu, ya, jatuh. Jadi kepalanya terpisah, lalu terjatuh. Lalu saya mengejar kepala saya itu, ya, jadi mengejar kepalanya itu, kemudian dikejar. Belum sampai ketemu, ya, belum sampai kemudian ketangkap kepalanya itu, saya terbangun kaget, dan di dalam pikiran ini macam-macam, ya. Lalu kemudian kata Nabi, jangan kamu ceritakan permainan syaitan itu kepada orang lain. Ya, Nabi tidak kemudian mengatakan jangan ceritakan kepadaku, tetapi Nabi mengatakan jangan ceritakan kepada orang lain. Artinya apa? Kalau kemudian yang diceritai itu, ya, adalah orang yang bukan ahli di dalam, orang bukan kemudian malah menasihati, tapi malah justru menafsirkan dengan tafsiran yang buruk atau sembarangan, sehingga menakut-nakuti, wah ini, ya, ini menunjukkan bahwa nanti kamu akan mengalami sial, mengalami satu kebangkrutan, mengalami satu sakit yang berat, wah, misalnya begitu. Padahal sebenarnya juga enggak seperti itu tafsirannya, ya. Nah, maka itu akan semakin membuat sedih dan galau. Itu sebenarnya dampak buruknya. Tapi kalau diceritakan kepada orang yang tepat, sehingga akan menasehati, mengarahkan, membimbing, maka insya Allah itu tidak apa-apa apabila orang itu orang yang tepat. Nah, ini, ya, jadi seperti itu. Nah, maka kata Rasulullah, itu adalah permainan setan, mimpi buruk itu. Nah, di samping memang mimpi itu bisa menjadi isyarat, ya, menjadi isyarat bahwa ini adalah ulah sihir atau ulah dukun, ya, yang mengganggu dengan tenungnya, dengan sihirnya, dengan santetnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, maka sekali lagi di dalam menyikapi mimpi ini, ya, yang paling pokok, yang paling utama adalah sikap kita, pikiran kita. Jangan sampai kemudian larut, ya, dalam kesedihan dan menafsir-nafsirkan sendiri, lalu kemudian cemas, karena itu semua akan masuk, ya, dan hampir semua dari sana itu ada jebakan syaitan, permainan syaitan, jebakan syaitan, supaya kemudian syaitan bisa menetap di dalam tubuh, majrad dam, lalu mengalir bersama aliran darah, mempercepat, ya, toksin-toksin atau kotoran-kotoran darah, sehingga
mempercepat pula sakit. Karena tidak mungkin orang itu ujuk-ujuk sakit. Ujuk-ujuk sakit ya, dalam arti ketika langsung sihir langsung sakit, enggak. Dia akan mengalir dulu bersama aliran darah. Lalu kemudian mencari lemahnya. Mana di antara organ-organ tubuh yang mengalami disfungsi. Mana di antara organ-organ tubuh ini yang peredaran darah ini yang mungkin sudah mengalami penyumbatan sehingga ditambah lagi oleh syaitan. Seperti itu. Ya, jadi seperti itulah cara kerjanya. Nah, maka bisa saya simpulkan bahwa ketika seseorang mengalami mimpi, jika mimpi itu mimpi baik, maka dia harus bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan boleh dia ceritakan dalam arti kepada siapapun, orang yang dicintai, dan tapi tidak boleh diceritakan kepada orang yang membenci dia. Sekalipun mimpi baik. Karena bisa jadi mimpi baik itu kalau diceritakan kepada orang yang benci itu seolah-olah aku sombong kamu dan sebagainya. Nah, apabila mimpinya itu mimpi yang tidak menyenangkan, maka sikapnya kita harus mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian boleh juga meludah ke kiri ya 3 kali, lalu kemudian boleh juga menunaikan salat ya, dan mengubah posisi tidur, lalu kemudian tidur lagi. Akan lebih sempurna kalau memang mimpi itu sangat menakutkan ya sholat, lalu kemudian tidur dengan merubah posisi. Nah ini sahabat semua yang dirahmati Allah, intinya bahwa kita harus menjaga ya. Bahkan ada orang yang kemudian tidak mengalami mimpi ya, tetapi pikirannya resah, gelisah dan sebagainya. Ini pun syaitan akan berusaha membuat dia semakin resah, semakin gelisah. Memang tidak mesti harus mimpi, tapi orang ini kok kayaknya suka resah, suka gelisah, maka syaitan tinggal nambahi saja. Nah, maka kondisi seperti ini juga akan menjadikan penyakit-penyakit fisik juga. Ya, makanya di dalam riset yang ilmiah di mana 75% sampai 80% kesehatan seseorang itu ditentukan oleh emosi bahagianya. Ya, jadi kalau dia bahagia maka imunitasnya akan semakin naik. Kalau dia senang maka imunitasnya akan semakin naik. Nah ini. Nah, syaitan menginginkan kita tidak senang, tidak bahagia, longsor, kecewa, atau bahkan kemudian sedih. Dan syaitan menginginkan seperti itu dalam keseharian kita. Dan tentu kita harus waspada. Wah, ini jebakan syaitan. Ya, jangan mau dalam mengikuti jebakan syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang harus terus berlatih. Kita tidak bisa ujuk-ujuk, harus berlatih dan berlatih untuk bisa terus bagaimana kita mengelola pikiran, suasana hati, perasaan, supaya kemudian tidak galau, tidak resah, cepat move on, selalu semangat, terutama untuk ibadah kepada Allah, dan semua meniatkan semua aktivitas itu semata-mata diawali bismillah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melewati ya hari-hari kita di mana tentu ya, dan satu pesan lagi yang perlu saya ingatkan, ketika seseorang yang sering sekali tidur larut malam, ada yang tidur jam 12, ada yang kadang lebih dari jam itu, maka ini akan rawan sekali untuk mengalami mimpi-mimpi buruk ya. Jadi ini sudah saya lakukan pendalaman ya kepada beberapa orang yang selalu dan sering tidur larut di atas jam 12 ya. Maka ternyata ini juga selain juga melemahkan imunitasnya, karena memang kalau bisa jam 10 itu sudah istirahat, apalagi jam 9, bahkan Rasulullah menganjurkan habis isya itu istirahat dan bangun nanti sepertiga malam, itu yang ideal. Tapi mungkin ada orang-orang yang tidak bisa tidur di awal ya, maka jam 9, jam 10, karena jam regenerasi sel di dalam tubuh kita, di organ kita ini ya, ada yang memberikan penjelasan bahwa di antara jam 10 sampai jam 2 sampai setengah 3 pagi. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, bisa mengelola pikiran, emosi, dan kita pun bisa selalu bahagia dan selalu zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan tidak bisa mengganggu kita insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.